ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Ikhwatu iman fillah rahimahullah, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dan menghimpun kita di tempat yang mulia di Masjid Sabilul Huda. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada qudwah hasanah kita, teladan baik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut risalahnya yang setia ila yaumil qiyamah, mudah masuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para kiai, para asatidz, para NKRI dan Unsur 45. Pas ya Pak, NU Pak. Ya. Ini bukan pertemuan perdana di Masjid Al-Huda. Kan biasanya ganti pengurus tak gitu ya, alam. Tapi masih wajah-wajah masih. Saya ingat ketika kita di sini mensupport bagaimana kalau subuh baiknya. Dia bikin, saya ingat banget itu, bikin pisang goreng. Saya karena merujuk kepada Masjid Al-Iman di Cipinang. Cipinang Al-Iman. Ya, kajiannya luar biasa. Jadi kalau kita mengurus masjid, insya Allah karena dari umat, ini kan perubahannya banyak banget ini. Saya tahu dulunya kayak apa sekali gitu. Jadi alhamdulillah. Maka dengan tema 5 panggilan Allah dalam kehidupan. Ingat-ingat Pak. Yang sifatnya harian Pak. Ingat-ingat. Ada panggilan Allah yang sifatnya harian. Allah terangkan di Quran surat An-Nisa surat 4 ayatnya 103. Kalau nyari posisi sebelah kanan, baris yang ke-10 dan ke-11. Nah, cari nanti ya. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban itu sudah ada ketentuan waktu-waktunya bagi orang beriman yang mau mengerjakannya. Terkait dengan sholat ada 5 hal, ingat-ingat. 1, upayakan kita jaga sholat 5 waktu ya Pak ya. Saya yakin jamaah Forkomas ini insya Allah menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, yang kedua tepat waktu. Begitu ada azan menyegerakan, dan itu awal doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyambut panggilan azan ya, panggilan Allah ini kita secepat itu, maka doa pun akan secepat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang manggil namanya muadzin. Kan gitu ya. Makanya kalau muadzin punya koleksi langgeng ketika azan, itu menarik jamaah Pak, nggak bisa kurangin. Dan pengurus memfasilitasi. 1 soundnya, ini nilainya 9,2 low C. Alhamdulillah Pak Di. Ya, saya tahu sound yang jelek yang bagus karena saya mantan vokalis. Bener Pak, low C. Kan bantu Pak, kalau soundnya bagus buat adzan, buat taklim enak. Seorang muadzin kalau punya langgeng bisa menarik jamaah, nggak bisa pungkiri Pak. Adzan zuhur lagi panas pakai langgeng Pekalongan, gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Zuhur sama asar. Begitu maghrib lain lagi Pak. Tak 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 tak. Allahu Akbar,
itu ada RCTI Pak. Benar iklannya sirup marjan. Saya pengamatinya, ini ada niati, gelas-gelas kaca besar, adanya kencengan, nggak bisa lemah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semangat. Begitu subuh, nah lain lagi Pak. Saya sering mendengar kadang di masjid musola seorang muadzin, yaitu kurang pas itu. As-sholatu khairun minan nom, itu upayakan sholatnya agak panjangan, nomnya pendek kan Pak. Betul nggak Pak? Yang perlu begini, as-sholatu khairun minan nom. Tapi masih ada masjid musola muadzin yang adanya sholatnya pendek, namanya panjang Pak, asli gitu. As-sholatu khairun minan kata Bubariyah nih Pak, kenal ke Bubariyah? Bu, orang Madura, ya kan? Lah moleh, dung tek dung nyaman, dek remah katanya. Jadi akhirnya lalu kata orang awam, modong kata orang Medan, sare kata orang Sunda. Karena panggilan mungkin, ya. Karpetnya bagus, nggak bau iler, ya. Lampunya terang, kebetulan pakai bilit. Nah ini terus terang terus. Wudunya bagus, tempat sandalnya rapi, jangan sampai ya pulang masalah kritis sama Kang Tasik, pulang sandalnya hilang. Dijaga asli Pak bener. Apalagi sandalnya Ustadz, waduh repot. Ya ini fasilitas itu Pak. Siapa? Orang yang ambil wudhu, padahal udah bagus menurut saya tuh. Saat azan dikumandangkan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, Alhamdulillah ya Allah, umurku sampai waktu zuhur misalnya. Zuhur sekarang kan jam 11.53 ya. Nah, itu nilainya seperti bintang ya yang ada hari ini cahayanya. Waktu tiba jam 11.53, jam 11.45 sudah ambil air wudhu. Setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu teks hadisnya begitu. Kemudian masih ada waktu ya syukrul wudhu, luar biasa. Itu cahayanya seperti rembulan. Kemudian yang ketiga kasyamsi, seperti matahari. Siapa? Belum waktunya masuk adzan zuhur jam 11:30 sudah ancang-ancang ya, ambil air wudhu, berdoa, syukur wudhu dan zikrullah, ingat pada Allah. Mungkin baca Quran atau baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah ila astaghfirullah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti hari Jumat kan, pun datangnya kan cepat-cepat itu. Nah ini, nah kita mau pilih yang mana tuh ya, mudah-mudahan kalau bisa yang tadi yang ketiga ya, kaslah ini bapak-bapak dipilih oleh Allah bisa sholat jamaah. Tadi bapak kesini jalan sendiri apa diboncengin? Ada orang yang jalan di papa, kita jalan sendiri. Tadi duduk sendiri Pak? Sendiri. Ada yang duduk didudukin kan? Ya, dikasih air minum. Minum sendiri apa diminumkan? Alhamdulillah ada ya, berarti apa ya? Minum, ngecas, dengan sholat subuh berjamaah itu ada 3 hal Pak. Siap 23, sada 2 tolu kata orang Medan, hiji 2 tilu, setunggal kali 3, siji loro telu. Nah, yang pertama jangan tinggalkan sholat qobliyah subuh. Ingat-ingat tuh. Coba ya. Hatta kita bangun jam 6 pun misalkan namanya orang kesiangan, kecapean, tetap laksanakan. Itu sunnah, ada Rasulullah, ada apa namanya kisahnya gitu ya. Jangan sampai ninggalin sholat subuh. Kenapa? Pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Cuma nggak pada tertarik Pak. Kenapa? Nggak terlihat. Ini sebuah gabungan. Saya kan saksi Pak. Saya di Jatinegara kan jadi anggota MUI juga. Jadi dibandingkan dengan Jatinegara yang sekecamatan, nih Pak, ini lebih banyak yang di hari ini Al-Huda Pak, asli. Soalnya nggak ada ibu-ibunya ya. Kalau di Forkowas itu alhamdulillah ada ibunya juga.
jaga. Karena nggak terlihat, jadi nggak tertarik. Nah ini, maka jangan sampai ninggalin. Kalau ingin Masjid Al-Huda itu sholat subuhnya seperti ini, gampang. Kayak diumumin, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Huda dan jiran Masjid Al-Huda, Sabil Huda, insya Allah pekan depan akan diadakan yang sholat subuh pembagian sembako. Filma 39, gulaku 18,5, apal Pak itu ya. Nah, kemudian telur 29 isi 16. Ya. Nah, kemudian uang dapur 500.000. Kira-kira penuh nggak Pak? Belum seberapa dahsyatnya jika dibandingkan dengan sholat qobliyah subuh. Ada aturannya Pak. Boleh baca bahasa boleh, tapi kalau ikut Rasulullah yang dibaca rakaat pertama Al-Kafirun. Yuk biar semangat dengan ngantuk baca Al-Kafirun. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la lakum dinukum waliyadin. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang nawar poster kalau bocah kuliah nggak kelar-kelar. Bersir, permudah jangan kau persulit. Al-Falaq Anas boleh, tapi kalau bisa Al-Kafirun sama Al-Iman. Kemudian doa Allahumma robba Jibrila wa Israfila wa Mikaila wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni minan nar 3 kali. Itu sholat qobliyah subuh. Yang kedua, setelah kita kaitan sholat subuh ya, itu jangan lupa membaca. Kalau dilihat dari grammarnya itu isimnya nakirah Pak. Jadi masih umum, baca apa saja boleh. Baca komik boleh, baca majalah boleh, baca doyok boleh. Tapi satu-satunya bacaan yang dinilai ibadah pada Allah cuma satu, yaitu bacaan Al-Qur'an. Inna Qur'anal fajri kana masyhura. Sesungguhnya bacaan di saat sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ingat-ingat tuh, mau 1 halaman, mau 1 ya, atau 1 lembar silahkan. Yang ketiga jangan lupa, yaitu sedekah. Karena apa? Setiap hari, setiap pagi Allah menurunkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, limpah ruahkanlah harta hamba-Mu ya Allah yang pagi-pagi mau sedekah. Satu malaikat doa lagi, ya Allah binasakan harta hamba-Mu yang pagi-pagi pelit, petit, bakhil, nggak mau sedekah. Nah sekarang pertanyaannya nih ibu, bapak-bapak, mau pilih yang mana? Mau didoain malaikat apa ini disembahin malaikat? Doain lah itu. Nah saya kasih tahu rumusnya sedekah biar gede, yang penting ikhlas. Setuju ya Pak? Ya, daripada kecil geliting pengurus memberikan gede tapi ikhlas. Ikhlas itu apa? Ing pamrih rame ing gawe, beribadah semata-mata karena Allah. Konsep Qur'annya surat 98 Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina jangan salah dengar, yang bagus bukan suaranya Pak Ustadz, jangan salah, yang bagus soundnya ya. Ingat yang salah tuh. Jadi itu Pak, rangkaian sholat 5 waktu, tepat waktu dan berjamaah. Nah ini Pak, berjamaah di mana? Seorang laki-laki sholat berjamaah di masjid atau mungkin di musola. Jadi kalau hari ini ada laki-laki, bapak-bapak atau anak yang laki-laki nggak ada utur syar'i, sholatnya masih di rumah,
itu namanya laki-laki solihah. Mau pilih mana Pak? Tinggal pakai mau kena kan? Jadi bapak-bapak kita ini masya Allah nikmat Pak. Kenapa? Orang datang ke masjid sholat jamaah itu masya Allah dalam hadis sahih, berangkat dari rumah menuju masjid Allah hapus kesalahannya, dosa dan salahnya. Sepulangnya Allah akan angkat derajatnya. Maka suatu ketika ada sahabat yang namanya Sya'ban. Itu pilihnya ngerti Pak. Maka ini kasih tahu ilmu penting itu, ilmu penting. Jadi sop yang pertama itu sopnya para malaikat. Nih tinggi sop para malaikat. Sop yang pertama tapi utama lagi di sebelah kanan imam. Jadi nanti sholat subuh besok rebutan sebelah kanannya. Sebelah kanan Pak aslinya. Ini Sya'ban memposisikan sebelah kanan. Dan sunnahnya imam ini dalam hadis menghadap makmum. Rasul ngajak begini, atau miring kanan, ini sunnah ini, atau ke kiri, ya gitu ya. Itu sunnah. Apa maksudnya? Biar tahu itu jamaah. Ternyata hari itu Sya'ban nggak ada. Rasulullah nanya, ada yang tahu kabarnya Sya'ban? Nggak ada ya Rasulullah. Ada yang tahu alamatnya? Saya tahu ya Rasulullah. Kalau bahasa kita di mana? Sumarekon. Jauh nggak Pak? Jauh. Nah singkat kata, singkat cerita, sampailah di alamat tersebut Sumarekon. Kemudian dia tanya kepada istrinya, wahai istri sahabatku, gimana kabar sahabatku Sya'ban? Masya Allah, la haula wala quwwata innalillahi wa inna ilaihi. Sya'ban sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Jadi nggak sholat ke masjid karena dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan saat detik-detik kematiannya? Dia berucap, andai aku, andai itu jauh, andai itu semua, andai itu baru. Maksudnya apa? Andai itu semua. Nah, saat dia lagi makan roti, ada sahabatnya yang meminta. Kemudian dia bagi separuh Pak, udah cakep ya Pak. Tapi di saat detik kematiannya, ya Allah, coba waktu itu dikasih semuanya, pahalanya lebih banyak. Artinya apa? Orang yang beramal saja masih nyesel Pak, apalagi yang tidak beramal sama sekali. Yang kedua, andai itu baru ketika datang dari Sumarekon pas ya di Pulau Gebang. Nah itu jauh juga. Ada teman yang menggigil. Kemudian dia pakai sweater 2, dikasih. Kira-kira dikasih yang bagus pakai sendiri gitu kan. Tapi di saat detik matinya selia Allah, andai waktu itu yang aku beri itu yang bagus, maka pahalanya lebih banyak dan lebih baik. Nyesel Pak. Makanya punya baju ya kan, itu digilir Pak. Subuh ini pakai ini gitu Pak, supaya nggak menuntut kita itu. Ini kadang-kadang masya Allah ya, bajunya banyak banget ya Pak ya. Apalagi ibu-ibu tuh, masya Allah, maulid baju seragam, isromi seragam, ya kan? Nah itu lebaran belum tentu mesti harus beli itu kan, masya Allah. Nih, yang ketiga, anda itu jauh, ya Allah, Sumarekon ke Sabilul Huda jauh Pak, tapi kurang jauh rupiah. Ya Allah, makanya subhanallah tadi Al-Khairiyah yang paling ujung, ini Al-10 udah. Saya tahu kok banyak yang masih di Al-Hidayah di sini, saya pernah ngisi. Pokoknya itu luar biasa. Al-Furqon ya, kita ini kan jauh di seberang sana. Saya bayangin itu, ini berang BKT ya di sana tuh. Masalah datang nggak masalah itu. Nah ini, alhamdulillah ya. Nah ini jadi luar biasa Pak. Jadi yang semakin jauh kan itu ya, semakin banyak langkahnya, semakin banyak pahalanya. Nanya, Pak Ustadz, kalau yang rumahnya dekat gampang, muter-muter aja dulu. Alhamdulillah, yang dari delima luar biasa Ustadz ya. Dan bayangin asli Pak, delima jauh, Al-Muhajirin jalan delima itu kan tetangga sama Anur, masjidnya juga mirip gitu. Alhamdulillah, 27 derajat. Orang yang cerdas, yang pinter di mata Allah, bukan yang bilang profesor, doktor, belakangnya MBA-nya bererat kata orang Betawi. Enggak. Orang yang cerdas di mata Allah, yang pinter adalah mau memilih Pak, antara 27 sama 1 gitu aja.
Kan jamaah 27 ya Pak. Nah kalau satu munfarid kan itu sendirian. Orang yang pinter, walaupun dia mungkin nggak gelar apapun SD aja nggak tamat, tapi milih jamaah terus ke masjid, itu di mata Allah yang pinter. Ketimbang yang belajar profesor terus sholatnya di rumah terus. Di mata Allah nih Pak ya, yang cerdas yang mana? Yang rajin jamaahnya, karena milih yang 27. Makanya imam juga menyiapkan istawu wa'tadilu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Lurus dan rapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf adalah kesempurnaan kita dalam sholat berjamaah. Itu diatur Pak ya, jangan belepotan itu. Rapat satu terus dari tengah ya, bukan dari pinggir nih, bikin shaf itu dari tengah, tetep, nah rapi gitu. Yang selanjutnya yaitu apa? Yang keempat, sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah. Jangan lupa sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi fardu, baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Kenapa? Berfungsi untuk menutupi sholat wajib kita yang kurang khusyuk, baik sholat tarawihnya, qiyamul lailnya, sholat gerhananya, idul fitri, idul adha, itu berfungsi untuk menutupi sholat wajib kita yang kurang khusyuk. Apa? Sholat khusyuk itu berat. Bener Pak, Allah terangkan di Quran surat 2 Al-Baqarah ayatnya 45 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa inna lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah kamu semua pada Allah bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Jadikanlah sabar dan sholat wasilah sarana untuk memohon pada Allah. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sungguh teramat sangat berat. Yang gak berat illa alal khasyin, kecuali khusyuk. Khusyuk apa? Hadir hati. Tafsirnya 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang meyakini setelah hidup ini ada kehidupan yang kekal abadi, dan kita semua akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mencapai khusyuk berat. Nyari kunci, nyari dompet, nyari HP ketemu Pak. Sholat, insya Allah ketemu. Allahu Akbar. Di atas kulkas. Masya Allah. Ini ada orang ganggu. Allahu Akbar. Mobilnya aku pun di mana ya? Baca ruku, ya Allah aku duduk sama siapa, lewatnya mana gitu ya Pak ya. Pas ada tulis wilujeng sumping, selamat datang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah ini kan gak khusyuk ya Pak ya. Nah tadi ditutup dengan sholat sunnah insya Allah ya. Nah ini yang kelima, yaitu sholat 5 waktu tepat waktu berjamaah, sholat sunnah rawatib dijaga, dan zikrullah minimal istighfar 3 kali. Mau yang pendek, sedang, panjang boleh. Yang pendek astaghfirullah mewakili. Tambah lagi astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Jangan lupa kita punya orang tua, sempatlah berdoa. Bayangkan dengan doa yang pendek, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tambahkan doa ada di Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat 15, posisinya sebelah kiri baris yang kedua. Itu ada doa, Rabbi ura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saya belajar itu sebelum umur 40, begitu 40 sampai hari alhamdulillah kita baca. Ada 9, posisinya sebelah kiri paling atas. Ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Disuruh sholat Jumat dari Jumat, maka segeralah fas'au, ingat pada Allah, wadarul baik, tinggalkan aktivitas jual beli. Hal yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.
Dan Jumat ini istimewa Pak. Dalam hadis yang sahih itu ada 7 ampunan ya, 7 hari ampunan plus 3 hari. Siapa? 1, amalkan sholat Jumat yang diawali dengan mandi Jumat. Ingat-ingat ya, mau sebelum subuh, sesudah subuh, mau kerja atau yang di rumah mau sholat Jumat, niatkan, itu sunnahnya muakkad. Yang kedua ya, pakai baju upayakan warnanya putih, sunnah Rasul. Yang ketiga memakai wangi-wangian, boleh pakai melati keraton atau subuh, malaikat subuh boleh ya kan. Nah itu subhanallah. Kemudian berjalan dengan tenang, artinya jangan kesiangan. Dan itu ada reward yang tersendiri Pak. Yang datang kloter pertama dapatnya onta, kloter kedua bukan Pak Ustaz, kloter yang kedua dapatnya lembu, kloter ketiga dapatnya kambing, kloter keempat dapatnya ayam, yang terakhir dapatnya telur. Kalau telur cocok kan berapa? Kalau telur ayam masih mending ya, masya Allah. Itu yang terakhir, adzan udah pembenangkan, udah mau komat ya, dia baru datang paling ujung sana pakai koran. Nah jadi fastabiqul khairat, masuk ke masjid jangan lupa semuanya kapan waktunya. Pertama doa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kemudian sholat tahiyatul masjid rakaat, dan dalam keputusan tarjih Muhammadiyah namanya sholat mutlak, dalam keputusan persis namanya sholat sunnah intidhar, yaitu sholat menanti khotib berkhutbah sepuasnya Pak. 2 rakaat salam, ini belum terkenal ya, sholat 2 rakaat sebelum khotib naik mimbar, itu sunnah ya, masya Allah. Dengerin khutbah, kemudian nanti ditutup ya, sholat ba'diyahnya yakni 4 rakaat, 2 salam 2 salam. Tapi yang terjadi masya Allah ketika sholat Jumat, masya Allah itu pada khusyuk pada khusyuk ya, ya Allah, orang kepikir angin gitu ya, ternyata rupanya salah doa Pak ya. Harusnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, dia bacanya bismikallahumma ahya wa amin ya. Tapi itu sebuah kenikmatan buat Islam Pak, asli, itu anugerah, tanpa pakai pil penenang bisa tidur, luar biasa Pak ya. Itu ketika gedung WTC, gedung kembar di Amerika, masya Allah, yang berujung menuduh Islam sebagai teroris itu awalnya di situ Pak, tidak terbukti ya. Amerika, oh Amerika gitu katanya polisi dunia, Amerika, oh Amerika, ternyata teroris juga. Nah, pada berbondong masuk Islam. Salah satu di antara yang mau Islam, dia komitmen dulu sama yang kiainya Islamic Center. Saya mau Islam boleh nggak? Boleh. Tapi bisa nggak kita masuk Islam? Tapi biasanya saya pakai pil tenang. Oh insya Allah bisa. Insya Allah. Singkat kata singkat cerita, sudah 2 kali baca doa syahadah, sudah mandi sunnah muakkad, diajar sholat Jumat Pak. Kamu terusin aja kata imam. Benar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai selesai ya, di komat baru dia bangun Mbak, masya Allah. Itu tanpa pil penenang. Kita juga ibu-ibu ke taklim, masya Allah. Khusyuk. Kira-kira kalau ngaji tidur atau ngantuk dapat pahala nggak Pak? Dapat, karena niatnya nggak mau tidur itu kan. Luar biasa tuh, luar biasa ya. Panggilan yang sifatnya tadi pekanan Jumat, maka ada Jumat berkah ya Pak ya, Sayyidul Ayyam. Yang ketiga, tuntas tas ya, karena waktu terbatas. Yang ketiga, panggilan yang sifatnya tahunan. Nah kemarin Pak, puasa Ramadan, Qurannya surat 2 Al-Baqarah ayat 183, posisinya sebelah kiri baris yang kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Luar biasa. Dan puasa kemarin melatih diri kita, satu, agar kita disiplin. Betul nggak Pak? Ada yang berani kurang 1 menit? Padahal makanan sudah siapin, masya Allah, pacar Cina, pacar Jawa, pacar India ya. Es doger, es mama, es buah, goreng-gorengannya masya Allah, lontong ya, bakwan goreng, tahu goreng, tempe goreng, gak lepas.
martabak kentang, sambelnya pakai sambal kacang, ya, my favorite, ya kan? Nggak ada yang berani Pak, begitu azan luar biasa. Nah ini, yang kedua melatih kita menjadi orang yang jujur. Yang ketiga, agar kita menjadi orang yang punya empati, punya peduli terhadap sesamanya. Luar biasa, tinggal pas ini. Dan yang keempat, panggilan yang sifatnya seumur hidup sekali. Apa Pak? Haji Pak. Masya Allah ya. Jadi nggak usah berkali-kali lah kalau haji ya. Yang ingin haji tanpa ngantri bisa ikut saya ya. Udah 185. Nah, bisa diskon lah nanti lah ya. Nah ini Qurannya surat ada banyak lah. Salah satunya misalkan surat 219 Timul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan olehmu ibadah haji dan umrah karena Allah. Atau di Quran surat 2 Al-Baqarah 197 posisi pas sebelah kanan atas. Itu adalah kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Untuk bisa ibadah haji maupun umroh, saya rumuskan 3N. N yang pertama faktor nasab, silakan dicek. Faktor keturunan, garis nasab insya Allah Pak. Kalau bapak ibunya pernah pergi haji maupun umroh, insya Allah anak cucunya bisa haji umroh. Kenapa? Karena orang tua kita berdoa di sana. Pertama, kalau orang haji ada 6. Pertama di Multazam, depan pintu Ka'bah. Yang kedua Hijr Ismail, orang Indonesia menyebutnya Talang Mas ya Pak ya. Kemudian Bukit Sofa, Bukit Marwah, Raudhah, satunya orang haji Padang Arafah. Itu tempat-tempat yang dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umrah cuma 5. Kenapa enggak wukuf di Padang Arafah? N yang pertama faktor nasab, yang kedua nisab, nyetor. Setoran pertama 1 juta, selanjutnya terserah Anda. BSI, Bank Syariah Indonesia ya, 1 juta. Nah nunggu ngantrinya panjang dan lama, persis kayak iklan coki-coki, panjang dan lama. Tapi yang cepat tadi ya bisa ya, 185 juta ya, insya Allah. Itu duit semua Pak, nggak campur daun. Yang ketiga, N ketiga ini 3, kalahnya dari 1 2, faktor nasib. Betul gak Pak? Nggak mesti Pak, yang ke tanah suci Mekah dan Madinah itu harus punya duit asli gitu. Percaya nggak? Maka gelarnya terserah haji kosasi, ada ya Pak? Karena ongkosnya ada yang ngasih. Haji ojak, anak ada yang ngajak. Dulu ada namanya Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar dulu Pak. Sekarang enggak Pak, bangkrut ya. Ada lagi namanya Haji Mansur, ada Pak. Karena halamannya kena gusur. Ada lagi namanya Haji Abidin, ada Pak, atas biaya dinas. Kalau di kampung saya di Tegal namanya Haji Wahyu. Kenapa? Sawai wis payu. Sawahnya udahlah laku. Yang kurang bagus namanya Haji Halimah. Maaf yang ibu namanya Halimah. Kenapa? Sampai Halim balik lagi ke rumah. Cuman beli kopiah, kadang beli mau kena. Subhanallah tuh. Makanya banyak doa, yuk doa ini ya Bu ya. Yang sudah bisa berangkat lagi, kemudian yang belum bisa berangkat haji maupun umrah. Ya Allah ya Rabbi, amin. Berikanlah kepada kami rezeki yang berkah melimpah. Amin. Untuk bisa ibadah haji dan umrah bersama keluarga dan jamaah. Amin. Dari Mekah Madinah ke Jakarta ya Allah, mudah-mudahan bisa beli mobil mewah. Amin. Minimal Avanza warna merah. Amin. Pulang kampung halaman ya Allah, mudah-mudahan bisa beli sawah tanah. Amin. Balik lagi ke Jakarta, istrinya nambah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Tadi ibu yang aminin tadi itu ya. Anak cucunya soleh solihah pada sekolah, amin. Sampai kuliah, alhamdulillah. Itu ngarangnya susah Pak, gitu ya. Itu nyata Pak, yang namanya umroh itu atau haji itu kosasi atau satu lagi Pak, ada contoh. Ada seorang drivernya orang Padang. Pas lagi makan kan dia pakai tangan kan, orang Padang kan ada tangan tuna Pak, dijilat dong. Udah lagi akhirnya Pak, ya biar nggak keselak kan diminum kan ya, ambil nyantai Pak.
Ini properti harus dimanfaatkan. Tidak boleh bernapas dalam gelas, duduk. Ini aslinya Pak ya. Nah, minumnya sekali teguk kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan nafas, nggak boleh latatan nafas fina. Alhamdulillah. Kalau satu pahalanya satu Pak, dua ya Pak ya. Alhamdulillah. Allah itu ganjil Pak. Pikir. Suka dengan yang ganjil. Tiga ya Pak. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan nafas. Menang banyak Pak Ustaz. Alhamdulillah. Menang banyak. Akhirnya dia udah jilat-jilat begitu. Ya bosnya bilang udah nambah cita apa pola gitu kan. Nambah selesai juga jilat-jilat lagi. Ditendang kakinya. Kamu malu-maluin aja udah nambah juga buat jilat-jilat. Maaf bos itu. Saya ngaji di Sabil Huda. Kamu ngaji ya? Iya, sunahnya itu kalau makan pakai tangan kanan karena sesuai penelitian kesehatan tangan ini ada ya namanya itu ya bakteri yang sama pengurainya ya, jadi cepet kalau dipakai tangan cepet basi, diolah di pencernaan gampang. Beda dengan sendok ya kan, makan bakso pakai sendok nggak, ini daya apa merambatnya kan lambat gitu ya. Kata sendok adem pas di mulut. Gitu ya. Nah ada bakso yang enak Pak, Bu, saya kasih tahu ya, bakso rusuk Bu ya, harganya 37. Nah itu di Masya Allah. Saya paham Pak, paling enak itu kalau di Jakarta Timur sana itu dua-dua ya, bakso jangkung ya insya Allah. Nah itu luar biasa. Akhirnya kamu ngaji, oh iya yaudah sekarang kamu berangkat haji dulu kan gampang ya Pak. Ini kisah nyata Pak, hari ini hajikan, pulang gelarnya Pak, haji jilat-jilat. Karena apa? Lantaran dia kalau makan di jilat-jilat, nah gelarnya haji jilat-jilat. Nah siapa tahu lagi jadi ada yang mau berangkatin kita, alhamdulillah. Pokoknya kalau Allah sudah berkehendak, surat 36 Yasin ayat 82 itu jelas sekali. Innama amruhu idza arada syai'an ulang lagi. Innama amruhu idza arada syai'an nah kun fayakun. Bisa Pak, minta sama Allah di doanya baca. Bener Pak, saya insya Allah kadang-kadang dari siapa saya Masya Allah pulang ngaji ini kisah gitu, Abi paspornya masih aktif enggak gitu kan. Kok nanya paspor gitu, ada apa Kak? AA mau umrahin Abi sama Umi. Masya Allah bulan Agustus ya kan, itu rezeki ya Pak, bukan saya punya duit asli gitu ya. Disusul, saya diajak tanggal 11 bulan Juli, bulan Julinya Pak, sama Mardani Alisera. Wah, alhamdulillah rezeki gitu ya. Nah ini jadi ini satu anugerah bahwa nggak mesti kita punya duit Pak. Insya Allah kalau kita minta sama Allah bisa diberangkatkan dengan cara apapun. Yang marbot juga bisa umroh kok, betul nggak Pak? Ya, nah makanya ini kan satu hal yang menyedihkan ya. Boti tadinya 2 juta per bulan, sekarang 1 juta ya. Masya Allah ya, sabarin aja lah daripada nggak sama sekali ya Pak ya, gitu aja. Jadi itu panggilan yang sifatnya setahun sekali. Apa seumur hidup sekali Pak. Yang terakhir, nah, karena udah dikit lagi jam 9 ini. Ya, kurangnya berapa terserah Ibu. Yang kelima panggilan yang sifatnya siap atau tidak siap, suka atau dia suka, apa Pak? Ya itu kemana? Kalau capres belum tentu, cawagup belum tentu. Tapi kalau camat pasti ya Pak ya. Camat calon mati. Ibu mau duluan silahkan, saya belakangan nggak apa-apa. Atau saya belakangan Bapak mau duluan ya. Kalau ngikut Rasulullah berapa tahun umurnya? 63 Pak. Saya 55. Berarti berapa tahun lagi? 8 tahun kalau nyampe Pak. Kalau diantara ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya hari ini pas 62 tahun 11 bulan 23 hari yang nyampe Idul Adha Pak. Idul Adha tanggal 17 hari Senin itu ya. Masya Allah, mudah-mudahan berkah umurnya. Jangan minta panjang umur Pak, bener, minta berkah umur gitu ya.
Allah terangkan di Quran banyaklah, salah satunya misalkan di surat 3 Ali Imran ayatnya 185, posisi sebelah kiri baris yang ke-9, 10, 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Atau di Quran surat 21 Al-Anbiya ayatnya 35, posisinya sebelah kiri baris yang ke-14, 15, pojok kiri paling bawah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan uji kalian bisyarri wal khairi, dalam bentuk keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai cobaan, wa ilaina, dan kepada kamilah turja'un, kalian dikembalikan. Jadi hidup itu ujian ada dua, yang pertama dalam bentuk keburukan, yang kedua dalam bentuk kebaikan. Banyak orang yang sukses Pak ketika diuji dalam keburukan, ditinggal suaminya, Masya Allah dia Wonder Woman, jadi apa, kali suci sekalipun, jadi cari apa aja, yang penting anaknya sukses. Bahkan ada yang orang miskin jadi anaknya dokter, itu banyak sukses Pak. Tapi berapa banyak orang yang diuji dalam kebaikan malah gagal. Bayangkan, mobilnya apa, duitnya berlipat-lipat, mobilnya pada mengkilat, rumahnya tingkat, istrinya mantap. Nah itu Pak. Nah ujian dalam bentuk keburukan nanti lengkap Qurannya surat 2 Al-Baqarah 155, 156, 157. Mari buka ya. Kalau yang sempurna dari surat Al-Baqarah 154 nya pojok kiri paling atas ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Dilanjut, mudah-mudahan semangat kebersamaan. Ini yang terpenting dari pentingnya ukhuwah, itu yang luar biasa. Kalau boleh berucap Malaysia, walaupun hatiku tak sebening XL, tak secerah mentari, dan tak seindah seran friend, berikanlah aku simpati, ya, agar aku eksis, aku acungkan jempol dan aku bisa bebas, ya. M3 kau tahu aku bukan telepon biasa, ya, karena aku adalah fleksi. Tri mau lanjutkan, insya Allah murah buat paket internetan, ya. Burung irian, burung cendrawasih, Mustafa Nunyasiri, cukup sekian dan kalau jarum yang patah tolong Pak, jangan terburu masuk di kotak besi. Apalagi di kotak besi ada salep 88 atau insidal buat yang gatel-gatel. Kalau ada terburu laporin polisi, karena polisi sedang bermasalah Fethi Sambo dan anak sulungnya yang bunuh diri di kamarnya sendiri. Apalagi laporin ke Densus 88. Posat bukan teroris asli, tapi posat radikal, bahkan super radikal, temennya Rocky Gerung, ya. Nah, apa radikal? Ramah, terdidik dan berakal sehat. Si ini kondang dia, aku di sini kak dia, Pak Jordan, ya, jatuh kali. Mohon maaf atas segala barangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man
tasha'u bi ghairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatika wal taqat ala ta'atika ya Allah. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini yang telah berkumpul karena kecintaan kami kepadamu ya Allah, bertemu untuk mematuhi perintahmu ya Allah, wa tawahadat ala da'watika wa ta'ahadat ala nusrati syariatika fawatiqillahumma rabitataha, bersatu untuk memikul beban dakwahmu ya Allah. Hati ini telah mengikat janji setia untuk komitmen dalam menjalankan syariatmu, maka eratkanlah ikatannya ya Allah. Wa dimuddaha wahdiya subulaha wa mlakha binurikal ladzi la yakhbu, kekalkanlah kemesraan ya Allah antara hati-hati ini, tunjukkanlah kepada hati-hati akan jalannya, penuhilah hati dengan cahaya robbanimu yang tidak kunjung pudar. Washrah sudurah bifadlil imani bik wa jamili tawakkul ya Allah, lapangkanlah hati dengan limpahan iman, keindahan bertawakal kepadamu ya Allah. Wa ahyiha bima'rifatika wa amitha 'ala syahadati fi sabilik, hidup suburkanlah hati dengan ma'rifat tentangmu ya Allah. Jika Engkau mentakdirkan mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini syahid di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir ya Allah, sesungguhnya Engkau lah sebaik-baik sandaran bagi kami dan Engkau lah sebaik-baik pemberi pertolongan pada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu saya sebagai MC, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila terpilih hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Agungkan asma Allah, takbir. Forkomas takbir. Iftal Huda takbir. Terima kasih.